perasaan untuk kita mendekat kepada yang punya hati kita. Makanya sekali lagi sholat 5 waktu yang wajib itu bukan hanya sekedar wajib sih kalau kata saya ya, tapi kebutuhan dasar kita sebagai hamba Allah untuk kita menghamba. Soalnya kalau kita terputus koneksinya, ibarat PLN yang nyabut saluran listrik kita akan hidup dalam kegelapan demi kegelapan. Makanya kita perlu untuk untuk supaya feeling kita itu damai lagi, bahagia lagi, terus tetap tenang gitu ya, damai. Itu kita terus connect sama Allah. Kalau koneksi kita terputus, ya udah. Makanya kita itu sering istighfar. Itu sambil mengingat yang dulu-dulu dosa-dosa kita. Kita kan banyak ya, masa kelamnya kita kan banyak ya. Tiap orang pasti punya dosa. Di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Ayo angkat tangan, ada yang nggak punya dosa nggak? Banyak ya. Termasuk yang ngomong dosanya paling banyak ini. Iya. Jadi tiap orang tuh punya dosa. Semua yang di luar kita yang terjadi nih sekarang itu sebetulnya cuma buat ngingetin kita sih. Misalnya ngingetin kita tentang luka yang belum pulih, dosa yang belum diistighfari, sebetulnya gitu. Kalau kita bercermin ke diri ya, kelihatan tuh cemong-cemongnya. Oh, ini kurangnya, ini harus diperbaiki. Oh, ini saya masih ada luka ini, saya masih kecewa gitu. Ya udah, cuma Allah yang bisa nyembuhin kita. Jadi kalaupun kita berobat ke spesialis manapun tapi kita nggak bawa Allah, kita nggak akan sembuh aja gitu. Jadi penting banget untuk kita terus terhubung dengan yang punya jiwa raga kita, supaya itu tadi perasaannya. Kalau pikiran nih yang saya bilang di grup itu, pikiran bisa kita wah alhamdulillah, walaupun realitanya secara persepsi kita itu buruk ya. Terus kita bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau di batin nih, di perasaan nggak bisa didamaikan begitu aja. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah yang menyembuhkan batin kita yang luka ini. Terus kita juga banyak bercermin, banyak muhasabah diri sih. Apa ya? Allah pengen kasih saya pesan apa ya? Lewat ujian ini. Pasti ada tuh. Allah pasti selalu punya maksud untuk kita belajar dari kejadian-kejadian yang datang sama kita. Ibaratnya mah tiap hari itu orang-orang yang enak, yang nggak enak, yang nyebelin, yang nyenengin, itu semuanya ada ada pesannya lah gitu dari Allah. Cuma kan kita seringnya nggak terima ya. Nah itu sih yang buat luka sih sebenarnya. Bukannya lukanya itu yang buat kita patah sebenarnya, tapi penolakan dari luka itu. Jadi suffering itu, penderitaan itu, kita lagi diuji misalnya persoalannya dengan pasangan atau dengan sahabat kita lah ya, dengan karakter yang sedemikian rupa, itu sebenarnya untuk ngingetin kita tentang kekurangan diri kita sebetulnya. Tapi kan kita kadang-kadang melihatnya keluar, oh dia nyebelin banget sih, oh dia ngecewain saya nih, oh dia bikin saya sakit hati, kan fokusnya keluar. Makanya kalau kita masih fokus keluar, nggak akan beres aja. Soalnya semua yang datang itu buat kita itu bukan keluar, tapi ke dalam. Apa nih yang belum selesai di dalam diri saya? Jadi walaupun kita lagi galau, lagi sedih, lagi gelisah, tapi kalau itu dibawa ke Allah gitu ya, disadarin dulu, terus diakuin, ya Allah, iya. Saat ini saya lagi kesel, tapi nggak apa-apa ya Allah, saya terima kesel saya. Gitu. Jadi diterima keselnya, terus udah diterima, ya Allah hanya Engkau yang bisa mendamaikan. Ingetin hamba ya Allah
Apa sih yang masih belum selesai? Dulu kan waktu kecil kita kan nggak langsung dididik dengan parenting Islami ya. Kita ibu bapak kita kan juga nggak kenal dengan parenting yang Islami yang kayak gimana gitu ya. Pasti itu banyak luka. Nah itu kalau misalnya kita nggak pulihkan, berdampak sekali dengan kehidupan kita sekarang. Semuanya punya luka ya, termasuk yang ngomong juga punya luka. Kita semua pada hakikatnya orang-orang yang sedang terluka sih sebenarnya. Nah, luka-luka itu nanti kita bawa kepada yang maha menyembuhkan. Jadi semua derita, semua persoalan, permasalahan hidup apapun, itu hanyalah bungkus-bungkus yang Allah siapkan. Sebenarnya Allah punya hadiah nih. Cuma kita nggak nggak sempat buka bungkusnya, udah langsung kita tolak aja, kita buang gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya kita imani aja, apapun dari Allah pasti baik adanya. Sudah sempurna, sudah dipilihkan, udah yang terbaik, dikasih anak yang nyenengin, udah yang terbaik. Bukan karena kita yang soleh, bukan. Dikasih anak yang nyebelin juga, udah yang terbaik gitu. Jadi semuanya hanya bungkus. Yang penting, mau kondisi apapun, perasaan lagi gimana pun, kita usahakan koneksi sama Allahnya nggak putus saja. Karena kalau udah putus, udah gelap lah hidup kita. Makanya zaman sekarang itu kan banyak yang nggak sholat ya, banyak yang jauh lah dari Allah gitu ya. Sebenarnya Allah mah nggak apa-apa, kamu nggak sholat juga nggak apa-apa. Tapi kita yang butuh tenang, kita yang butuh damai, kita yang butuh bahagia, dan kita yang butuh cinta. Itu kan sebenarnya udah Allah kasih dalam fitrah diri sejati kita. Tapi selama ini ketutup sama apa? Sama dosa-dosa kita, sama persoalan kita yang belum kita terima. Kalau udah ketutup gitu kan, ibarat itu apa? Cahaya ditutupin sama, kalau zaman dulu tuh kan ada itu tuh pelita itu ya. Pernah nggak ngerasain zamannya pelita? Pernah nggak? Lampu tempel, lampu tembok itu ya. Nah itu semprongnya itu kan kalau hitam itu kan nggak kelihatan cahayanya. Nah itu ibarat semprong yang hitam, itulah dosa-dosa kita di hati kita itu. Makanya hati yang ketika kita berbuat dosa, itu hati kita ada titik hitam sampai penuh gitu. Akhirnya semprongnya itu jadi hitam semua. Otomatis kan cahayanya itu nggak begitu nampak, nggak begitu jelas. Gitu. Nah tugas kita sekarang kalau ada kejadian yang nggak enak, langsung ingat dosa aja. Kalau ini kebiasaan para ulama gitu, kalau ada yang nggak enak, udah baliknya ke dalam. Nggak nyari jalan keluar, tapi jalan-jalannya jalan ke dalam. Ada apa ya? Allah mau ngasih apa ya sama saya? Pelajaran apa ya yang mau saya pelajari hari ini? Gitu. Kalau kita masih fokus keluar gitu ya, itu nggak selesai. Nanti datang lagi ujian yang mirip, walaupun orang-orangnya beda. Kayak gitu ya, Mbak Ade, Bu Ida, Bu Husnul. Ini bukan ceramah ya, hanya sharing aja. Yang ngomong juga masih belum oke. Masih belajar. Ya. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh lah. Halo, Assalamualaikum. Bu Ati. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Bolehlah kita sharing dulu. Intinya itu ya, kalau pikiran bisa didamai-damaikan gitu, bisa langsung di switch. Wah ini baik nih, ini dari Allah nih. Tapi kalau soal perasaan nggak bisa. Kita mesti connect sama Allah. Makanya satu yang harus kita jaga, koneksi kita sama Allah. Jangan sampai putus. Ya, makanya banyak zikir bukan hanya di lisan, tapi coba kita masukkan ke dalam hati. Ya, kapanpun, dimanapun, coba kita ngomong sama Allah. Ya Allah, lagi galau nih, gitu. Gak apa-apa. Ya Allah, lagi sedih nih, tapi gak apa-apa, saya terima ya Allah. Kalau memang butuh curhat yang lebih, kita ungkapkan aja sama Allah semuanya. Nanti di akhirnya kita baru bilang, ya Allah, hanya Engkau yang bisa mendamaikan
Hanya Engkau yang bisa memulihkan. Kalau memang ini ada kaitannya dengan luka masa lalu waktu kecil, bantu hamba mengingatnya, hamba mau melepasnya. Karena kalau kita cuma bilang, ya udah saya maafin ibu saya, ya udah saya maafin bapak saya. Tapi kalau kita belum nginget itu, memorinya masih ada, belum selesai. Jadi kita harus berani nemuin lukanya, ngakuin perasaan-perasaannya, terus kita mengadukan kepada pemiliknya. Nanti kita minta sama Allah untuk melepaskannya. Jadi sadarin kalau kita masih punya luka, akuin kepada pemilik hati, terus kita terima. Semua itu bagian dari masa lalu kita, dan kita minta sama Allah, ya Allah, hamba ingin melepasnya. Hamba ingin membebaskan hati hamba dari ransel beban yang bertahun-tahun sudah hamba genggam terus gitu. Minta aja sama Allah. Sama saya pun masih berproses ya, masih terus ketika ada hal yang nggak enak, udah balik lagi, ya Allah, ini Allah lagi pengen beresin dosa-dosa saya, udah bantuin ya Allah gitu. Jadi bukan nyalahin yang di luar mah sebenarnya netral sih semuanya. Mau kejadian apapun di luar mah netral. Tergantung persepsi kita aja, mempersepsikannya ini baik buruk gitu. Ini persepsi pikiran aja. Makanya pelan-pelan nyadarin apa ya yang lagi mampir di pikiran, karena pikiran itu kan berjalan terus, nggak bisa dimatiin gitu. Makanya daripada banyak mikir, mendingan banyak zikir gitu. Itu obat juga sih. Kata Allah, hanya dengan zikir mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi kalau ini ya udah terlalu overthinking, udah ini ya batinnya pasti nggak damai gitu. Makanya untuk mendamaikan batin salah satunya dengan zikir gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya nih. Mbak Ade, ada yang mau ditanya? Bu Ida? Bu Ati, baru gabung ini ya? Ya.